Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Nur Latifah dari Fakultas Kesehatan, Prodi Manajemen Rumah Sakit dengan NPM 2030538 dari kelas MRS R3120. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah bedug di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah bedug. Dilihat dari sejarahnya, konon bedug berasal dari budaya negeri tirai bambu alias negeri Cina. Konon bedug masuk ke Nusantara pada masa ekspedisi Cheng Ho abad ke-15. Faktanya, hingga kini di kelenteng atau vihara juga ada bedug penanda dalam ritual peribadatan. Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming yang menganut agama Islam, sebagai Muslim, dia menginginkan suara bedug menggema di masjid-masjid seperti di kuil-kuil Buddha di Cina. Hal ini diperkuat dengan pendapat kalau bedug berasal dari tradisi drum di Cina yang menyebar ke Asia Timur, kemudian masuk ke Nusantara. Kendati demikian, pengaruh Cina pun tidak bisa dinafikan. Namun, menurut Dr. Anes M. Dwi Cahyono, arkeolog dari Universitas Negeri Malang, yang melakukan studi bedug di Jawa bersama tim Sampurna Hijau, pada masa prasejarah, nenek moyang kita juga sudah mengenal nekara dan moko, sejenis genderang dari perunggu. Pemakaiannya berhubungan dengan religi minta hujan. Hal ini diperkuat dalam Kidung Malat yang konon ditulis pada zaman Majapahit dari kurun waktu abad ke-14 sampai 16 Masehi. Kata bedug juga disebut-sebut. Dalam Kidung Malat sendiri, instrumen musik membrapon ini dibedakan antara tek-tek alias bedug besar dan bedug ukuran biasa. Jadi, bedug bisa dikatakan contoh perwujudan akulturasi budaya Waditra, instrumen musik membrapon, di mana secara fisiografis terjadi perpaduan antara Waditra membrapon etnik Nusantara dengan Wadistra sejenis dari luar seperti India, Cina, dan Timur Tengah. Yang kedua adalah perkembangan bedug. Eksistensi bedug makin kokoh karena penggunaan bedug dan kentongan dikukuhkan pada Muktamar NU ke-15 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tahun 1936. Pemakaian kedua alat ini sangat diperlukan di masjid-masjid untuk memperbesar syiar Islam. Dengan adanya keputusan itu, serangan Islam modernis bisa dieliminir, dan tradisi pemakaian bedug terus dipertahankan. Tetapi pada perkembangannya, pada era Orde Baru ketika organisasi Nahdlatul Ulama atau NU ditekan, sementara Islam modernis mulai mendapat tempat, maka terjadi gerakan debedukisasi sehingga banyak bedug-bedug bersejarah yang hilang dan sebagian besar digudangkan. Kemudian dikembangkan program spikerisasi sehingga hampir tiap masjid yang sudah dihilangkan bedugnya diganti dengan pemasangan speaker di menara atau di kubahnya. Hanya di lingkungan Masjid NU dan kelompok Islam bermadzhab seperti Perti, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, dan sebagainya, atau masjid yang belum diambil oleh kelompok Islam modernis tetap memakai bedug. Hal itu menjadi pembeda masjid yang dikelola oleh Islam bermadzhab dengan Islam modernis. Yang ketiga adalah alat komunikasi dan penanda waktu. Dalam bukunya, The Eerste Boek Cornelis de Houtman mencatat dan menjadi saksi keberadaan bedug yang sudah meluas sejak abad ke-16. Ketika ekspedisinya memasuki Banten, Houtman mengisahkan di tiap perempatan jalan ditemukan gendring yang digantung dan ditabuh dengan tongkat pemukul yang disediakan, sedangkan fungsinya sebagai tanda bahaya dan penanda waktu. Kesaksian ini jelas menunjuk pada bedug. Yang keempat adalah fungsi bedug. Fungsi sosial. Bedug berfungsi sebagai alat komunikasi atau penanda kegiatan masyarakat, mulai dari ibadah, penanda bahaya, hingga penanda berkumpulnya sebuah komunitas. Fungsi estetika. Bedug berfungsi dalam pengembangan dunia kreatif, konsep, dan budaya material musikal. Di sini saya akan menampilkan contoh cara memukul bedug.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.